Halo Velas, kembali lagi di dalam pembahasan soal-soal untuk persiapan TKA untuk mapel kimia. Dan hari ini kita akan bahas materi yang berkaitan erat dengan materi kimia organik. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menentukan nih mana senyawa yang bukan termasuk isomer fungsional. Nah, kita ingat dulu nih bahwasanya konsep tentang isomer fungsional. Isomer fungsional itu artinya satu senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul sama tapi memiliki gugus fungsi beda, yang berbeda ya. Oke, seperti ini. Jadi secara rumus molekul mereka sama nih, tapi gugus fungsinya berbeda. Nah, ada 3 jenis pasangan ya untuk isomer gugus fungsi. Jadi yang pertama itu alkohol. Alkohol itu gugus fungsinya OH ya. Alkohol itu pasangannya adalah ether. Seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah aldehid. Aldehid ya, itu dengan keton seperti ini ya. Kemudian yang ketiga itu adalah asam karboksilat yang memiliki gugus fungsi seperti ini, COH dengan ester. Ini ya. Oke. Jadi alkohol itu pasangannya dengan ether, aldehid itu dengan keton, asam karboksilat dengan ester. Kita tidak boleh mengganti pasangan ya, karena memang sudah seperti ini pasangannya. Nah, sekarang kita tinggal cek nih. Untuk opsi yang pertama yang A, CH3 CH2OH. Nah, ini termasuk golongan alkohol. Oke. Kemudian CH3OCH3. Nah, berarti ini termasuk golongan ether. Sehingga opsi yang A ini sudah pasti salah ya, karena yang diminta adalah yang bukan, ada kata kecuali di situ. Berikutnya kita cek opsi B. CH3 CH2 COH. Nah, ini ada gugus fungsi COH nih. Berarti dia tergolong jenis asam karboksilat. Kemudian CH3 COO CH3. Nah, itu termasuk golongan ester. Nah, keduanya ini merupakan pasangan isomer, tapi yang diminta adalah yang bukan, sehingga opsi B juga salah. Nah, sekarang kita cek opsi C. Opsi C, kita memiliki rumus CH3 CH2 COO CH3. Nah, ini termasuk golongan ester. Pasangannya adalah CH3 COO CH2 CH3. Ini juga termasuk ester nih. Jadi mereka berdua itu seperti mirroring ya, cuman bayangan gitu loh, cuman posisi CH3 dan CH2 CH3 nya saja yang berbeda. Jadi ini namanya mirroring, dan ini bukan termasuk golongan isomer fungsional ya, sehingga opsi jawabannya adalah yang C. Seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, saya punya suatu struktur molekul ya. Seperti ini, kita diminta untuk memberikan nama untuk struktur yang tepat. Seperti itu. Nah, untuk menjelaskan atau menjawab soal seperti ini, maka langkah yang pertama adalah kita bisa menuliskan kembali strukturnya menjadi struktur yang lebih mudah untuk kita mencari nih mana rantai yang paling panjang. Sehingga kalau ditulis kembali, maka seperti ini, CH3, C2H5 kita bisa tuliskan menjadi CH2CH3 ya. Kemudian ikatan rangkap C, terus ada H, terus ada CH3 seperti ini. Nah, dalam memberikan penomoran kita harus mulai dari, karena di situ ada ikatan rangkap ya, maka ikatan rangkap harus diberikan penomoran yang paling kecil, sekecil mungkin. Seperti itu. Kita coba opsi yang pertama. 1, 2, 3, 4. Itu opsi pertama ya. Kemudian kita buat opsi yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ternyata kita mendapatkan rantai yang paling panjang nih, sehingga kita
bisa menghapus yang opsi yang pertama tadi. Kuncinya adalah kalau ada ikatan rangkap, berikan penomoran paling kecil dan cari rantai paling panjang. Itu yang paling utama ya, untuk menentukan nama paling belakang atau nama paling akhir ya. Jadi karena dia memiliki rantai terpanjang 5 dan ada ikatan rangkap 2 di situ, maka di akhir nama dia harus diberi akhiran pentena. Seperti ini. Sehingga opsi A dan B sudah salah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek nih. Ternyata ikatan rangkap itu berada pada atom C nomor 2. Maka di akhir namanya itu harus diberi 2 pentena karena pada atom C nomor 2 terdapat ikatan rangkap 2 di situ. Maka kemudian pada atom C nomor 3 itu ada gugus alkil yaitu metil. Seperti ini. Maka nama secara keseluruhan namanya menjadi 3 metil 2 pentena. Seperti ini ya. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah yang C. Seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya punya suatu ester di sini. Saya punya ester. Jadi ester itu dia memiliki rumus dasar ya. Dia memiliki rumus dasar yaitu R C O O R yang satunya lagi. R ini bisa sama-sama, bisa gugus alkil yang sama atau gugus alkil dengan rantai yang berbeda seperti yang di soal. Jadi rantai yang pertama ini itu dia C4H9, rantai keduanya adalah C2H5 seperti ini. Nah, berarti kalau misalnya kita gambarkan secara keseluruhan, maka bentuknya menjadi seperti ini nih. C4H9 COO C2H5 seperti ini. Nah, suatu ester dapat dibuat dengan mereaksikan. Nah, jadi untuk ester sendiri itu dia berasal dari gabungan antara, jadi ester itu dapat dibuat dari senyawa alkohol dan asam karboksilat. Seperti ini. Jadi ini kata kuncinya ya. Jadi ester itu dibuat dari alkohol dan asam karboksilat. Nah, berarti kita tinggal melihat nih di opsi jawaban mana senyawa-senyawa yang tergolong alkohol dan juga pasangannya yaitu asam karboksilat ya. Supaya kita dapat mendapatkan suatu ester nih. Nah, berarti opsi A itu sudah salah. Salahnya di mana? Karena C2H5Cl itu bukan termasuk golongan alkohol ataupun asam karboksilat. Karena dia termasuk ke dalam golongan alkil halida. Alkil halida ya. Seperti ini. Kemudian kita cek opsi B. Opsi B, senyawa atau rumus molekul yang pertama itu menunjukkan alkohol ya. Karena ada gugus OH. Tetapi pasangannya ini bukan menunjukkan asam karboksilat. Tetapi namanya adalah asil klorida. Ini juga bukan pasangannya ya. Nah, sekarang kita cek opsi yang ketiga. Nah, di opsi yang ketiga ini sudah tepat nih. Ada gugus OH di situ dan ada gugus COH yang menunjukkan dari asam karboksilat. Sehingga opsi jawaban yang tepat untuk soal seperti ini adalah yang C. Seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal ini sedikit kompleks kelihatannya dan mungkin membingungkan teman-teman nih. Aduh, kok soal ini kelihatannya ribet ya untuk mengerjakan. Tetapi kunci dari soal ini adalah di pernyataan yang pertama. Jadi suatu senyawa A tidak bereaksi dengan logam Na. Seperti ini. Dan dia memiliki rumus molekulnya sudah diberikan ya. Jadi senyawa A ini dia memiliki rumus molekul C4H10O. Nah, C4H10O itu memiliki dua kemungkinan. Jadi dia bisa masuk ke dalam golongan alkohol atau eter. Jadi C4H10 ini kan bisa kita tuliskan sebagai Cn terus H2n plus 2O. Nah, ini merupakan rumus dasar untuk alkohol maupun eter. Nah, salah satu karakteristik dari senyawa alkohol itu dia mampu bereaksi dengan logam Na. Bereaksi dengan logam Na.
logam Na. Ketika dia bereaksi dengan logam Na, dia akan menghasilkan gas H2. Menghasilkan gas H2 seperti ini. Nah, uniknya adalah alkohol dan eter ini kan merupakan isomer gugus fungsi. Namun, secara sifat itu mereka tidak sama. Jadi kalau misalnya alkohol bisa bereaksi dengan logam Na, eter itu tidak dapat bereaksi dengan logam Na. Jadi eter itu tidak dapat bereaksi dengan logam Na. Tidak dapat bereaksi dengan logam Na. Seperti ini, sehingga eter pun tidak bisa menghasilkan gas H2 pada akhirnya. Sehingga kita sudah dapatkan jawaban nih bahwasanya senyawa ini itu merupakan golongan eter. Karena senyawa A ini tidak bisa bereaksi dengan logam Na. Sehingga opsi jawabannya adalah yang A. Seperti ini. Jadi menjadi penting ketika membahas tentang isomer, kita juga harus melihat perbedaan nih. Jadi kalau misalnya di alkohol dia itu bisa bereaksi dengan logam, maka si eter tidak bisa. Dan ini berlaku untuk beberapa jenis isomer yang lain ya. Jadi ketika kalian mengingat satu sifatnya lain, itu merupakan kebalikannya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini kita diberikan suatu pilihan ya, di mana kemungkinan besar di soal ini kita memiliki jawaban benar. Bisa saja 1, bisa saja ada 2, bisa ada 3, atau bahkan semuanya itu jawabannya benar. Atau tidak menutup kemungkinan tidak ada jawaban yang benar. Oke, di sini jelas permintaan di soal ya, bahwasanya kita diminta untuk menentukan nih mana yang termasuk ke dalam jenis reaksi substitusi atau pergantian. Kita cek reaksi yang pertama. Di reaksi yang pertama, saya punya alkil halida. Namanya adalah etil bromida. Jadi yang ini namanya adalah alkil halida ya, jenis alkil halida. Alkilnya itu adalah CH3CH2, kita beri nama sebagai etil, Br sebagai halidanya, yaitu bromida. Jadi namanya adalah etil bromida. Direaksikan dengan alkohol, menghasilkan suatu senyawa ikatan rangkap 2 di sini. Nah, perubahan ikatan atau jenis ikatan dari ikatan tunggal, ini kan tunggal ya, ikatan tunggal menjadi rangkap, itu bukan tergolong jenis reaksi substitusi, tetapi itu merupakan reaksi eliminasi. Jadi dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap itu namanya reaksi eliminasi, bukan reaksi substitusi. Sehingga opsi yang pertama ini bukan merupakan jawaban yang benar. Kemudian kita cek opsi yang kedua. Saya punya alkil halida tapi rantai alkilnya lebih pendek. Nah, ini namanya adalah metil bromida ya. Nah, metil bromida ini direaksikan dengan KOH menghasilkan suatu alkohol, namanya adalah metanol ya, atau metil alkohol. Nah, jika teman-teman perhatikan, di awal reaksi, metil itu berikatan dengan atom Br. Di akhir reaksi, metil itu berikatan dengan gugus OH untuk menghasilkan senyawa alkohol. Artinya, posisi atom Br diganti dengan atom atau gugus OH pada reaksi yang kedua. Nah, ini merupakan reaksi substitusi karena gugus Br diganti dengan gugus OH. Seperti itu. Jadi, 2 ini termasuk jawaban yang benar. Kita cek reaksi yang ketiga. Nah, di reaksi yang ketiga ini, dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, ini merupakan reaksi kebalikan dari reaksi yang pertama. Kalau tadi yang pertama itu merupakan reaksi eliminasi, maka reaksi pada nomor 3 itu dinamakan sebagai reaksi adisi. Jadi kalau eliminasi itu tunggal menjadi rangkap, adisi dari rangkap menjadi tunggal. Seperti itu. Dan ini bukan tergolong reaksi substitusi ya. Sehingga
untuk reaksi yang ketiga ini bukan merupakan jawabannya. Seperti itu. Kemudian kita cek reaksi nomor 4. Reaksi yang keempat, kita punya ikatan tunggal ya. Ikatan tunggal ini adalah etana direaksikan dengan gas klorin. Jadi ini namanya alkana ya. Alkana direaksikan dengan gas klorin. Oke, di sini menghasilkan suatu alkil halida ya. Ini alkil halida. Ini namanya alkil halida. Dan HCl. Nah, kita perhatikan bahwasannya di awal kita memiliki 6 atom hidrogen pada molekul etana. Di akhir kita memiliki 5 atom hidrogen dan 1 atom Cl. Artinya apa? Artinya 1 atom hidrogen pada molekul etana diganti dengan atom Cl dari gas klorin. Sehingga reaksi ini termasuk ke dalam reaksi substitusi, di mana 1 atom hidrogen diganti dengan atom lain, yaitu atom Cl. Seperti itu. Sehingga untuk soal seperti ini, maka jawaban yang tepat adalah opsi kedua dan opsi keempat. Semoga latihan pembahasan yang berkaitan erat dengan reaksi kimia organik ini bisa membantu teman-teman. Silakan like dan komen di bawah jika ada soal yang belum jelas atau mungkin kalian punya materi untuk pembahasan soal-soal selanjutnya. Thank you and see ya!